Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Ustadz ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga Ikhwan Akhwat pendengar Radio Ustadz Rahim dimanapun Anda berada juga dalam keadaan baik tentunya di pagi hari ini. Baik Bang Dullah, Amin. ini kita sama-sama tahu ya, pendengar pun semua tahu serangkaian skandal yang menyeret tiga nama kepala lembaga negara nih sangat menghebohkan ya masyarakat Indonesia 1 tahun terakhir ini ya. Ada Ketua MK Anwar Usman, kemudian Ketua KPK Firly Bahuri, dan yang terbaru ya kasus Hasyim Asyari ya. Ini skandal asusila, Masya Allah. Dan kemarin kita sama-sama mendengar beritanya juga bahwa Ketua KPK yang sudah ditetapkan menjadi tersangka ini malah asik main bulu tangkis dengan atlet nasional ya, Kevin Marcus. Secara psikologis kan sebetulnya biasanya kalau yang ditetapkan tersangka korupsi itu mereka menghindari dari publik. Ini malah muncul ke publik gitu. Dan Hasyim Asyari juga kita melihat ketika ditetapkan oleh DKPP itu terlihat biasa saja gitu. Tidak ada nampak ekspresi bersalah gitu, Masya Allah. Ini bagaimana pandangannya Bang Dulo mengenai hal ini? Ya, baik para pendengar Radio Rasil, insyaallah dirahmati Allah pada Jumat pagi ini. Saya kira yang jadi problem sekarang itulah Indonesia berada pada era krisis moral. Krisis moral itu sedemikian rupa sehingga kemudian kepala-kepala negara atau kepala lembaga negara itu terlibat dalam kasus, baik kasus hukum maupun kasus moral seperti itu. Ketua MK itu hanya karena dia adalah adik ipar dari Presiden Jokowi, sehingga kemudian ketika mereka harus karena ada iparnya itu abang iparnya itu presiden, sehingga dia paksakan untuk bisa mengubah ketentuan perundang-undangan di bahwa orang yang menjadi capres atau capres itu minimal umur 40 tahun, tapi kemudian diubah dengan hanya merubah kata saja bahwa sedang menjadi kepala daerah atau mantan kepala daerah. Jadi hanya ubah 1-2 kata saja. Padahal kalau kita menghitung dengan teliti, ada beberapa orang yang setuju mengubah itu, tapi khusus bagi gubernur, bukan bupati atau wali kota. Tapi akhirnya dalam pelaksanaannya kemudian itu diperlakukan bagi wali kota atau bupati. Kemudian seharusnya KPU itu kemudian melakukan pembicaraan atau musyawarah dengan DPR, karena untuk mengubah undang-undang itu bukan domain Mahkamah Konstitusi, tapi domainnya pemerintah dengan DPR. Sedangkan KPU kemudian tidak berunding dengan DPR, langsung kemudian mencatat atau mendaftar Gibran sebagai calon wakil presiden. Di dalam sidang pengadilan, baik di MK maupun di KPP, maka orang KPU mengatakan bahwa mereka dapat memo dari presiden tentang itu, sehingga orang-orang KPU yang memang adalah orang Jokowi atau orang presiden tidak bisa membantah atau melawan memo dari presiden itu. Jadi oleh karena itu maka kemudian terjadilah kasus dekadensi moral yang dimulai dari pelanggaran konstitusi atau pelanggaran undang-undang seperti itu. Itu ketua MK. Persoalannya adalah bahwa ketua MK dipecat dari jabatan sebagai ketua, tapi tidak dipecat sebagai anggota MK. Nah, itu juga problem tim yang ditugaskan melalui undang-undang untuk memeriksa anggota MK ternyata kemudian hanya dipecat dari ketua MK, jabatan ketua MK, bukan diberhentikan dari anggota MK. Nah, kenapa? Karena ketua daripada majelis yang mengadili itu adalah orang yang
anaknya juga caleg dari partai yang berkuasa, sehingga akhirnya kemudian kepentingan pribadi, kepentingan keluarga itu juga kemudian akhirnya Anwar Usman tidak dipecat anggota MK, hanya kemudian cuma dipecat dari ketua MK. Oleh karena itu sampai hari ini saya dengar bahwa fasilitas di MK itu tetap saja dinikmati seperti itu. Jadi betul-betul negara ini sedang mengalami krisis moral dari semua aspek, dari semua pihak. Nah, kalau ketua KPU itu seperti demikian, karena beberapa hari lalu saya katakan bahwa dalam peribahasa Melayu, habis manis sepah dibuang. Jadi ketua KPU itu memang diangkat dengan tugas untuk memenangkan koalisi presiden seperti itu. Sehingga kemudian di DKPP itu kan berapa kali putusan DKP memberi peringatan terakhir, tapi itu tidak dipecat karena waktu itu pemilu belum dilaksanakan, pilpres belum diadakan. Kalau misalnya soal selingkuhan, itu bukan yang terakhir itu dia laksanakan dengan petugas KPU di luar negeri, tapi dengan wanita emas yang itu pada awal-awal sebelum pemilu itu sudah diproses dan kemudian dijatuhi hukuman peringatan terakhir, tapi tidak dipecat karena belum pemilu, belum pilpres. Nah, setelah sudah pemilu, sudah pilpres dan kemudian Jokowi menang, maka kemudian diberhentikan. Seperti jadi itu yang disebut dengan habis manis sepah dibuang. Tapi kalau operasi intelijen seperti saya sampaikan pada Jumat yang lalu bahwa dalam operasi intelijen itu seseorang jika masih diperlukan, dipelihara, ketika sudah tidak diperlukan, dihabisin. Nah, karena sudah selesai pemilu, sudah selesai pilpres dan Jokowi sudah menang, ya sudah diproses saja supaya ketua KPU itu diberhentikan. Nah, dahsyatnya itu ketua KPU itu bisa khutbah Idul Adha di depan presiden di Semarang, sehingga kemudian berarti yang krisis moral ini bukan pejabat, krisis moral itu juga ulama, krisis moral itu juga DKM, karena orang-orang di DKM yang mengundang ketua KPU sebagai khotib itu tentu saja mereka ngerti, ada ustadz, ada ulama, ada kiai, kok bisa mengundang orang seperti begitu untuk khutbah Idul Adha seperti itu. Jadi berarti krisis moral kita itu tidak hanya terhadap para pejabat, tidak hanya terhadap para intelektual, tapi juga terhadap ulama. Kita ingat beberapa waktu yang lalu, dua mantan menteri agama dan satu bekas menteri agama dan satu yang masih menjabat menteri agama ditangkap oleh penegak hukum, satu oleh Kejaksaan Agung dan satu oleh KPK. Artinya bahwa sampai pada batas tertentu hampir tidak ada lagi pejabat atau institusi atau organisasi yang tidak terkena dampak dari soal korupsi atau kerusakan moral. Bahkan kemudian kemarin kita dengar dari Komisi 2 itu sudah membentuk tim pansus untuk menyelidiki pelanggaran dari ibadah haji. Berarti itu kan menyangkut Menteri Agama. Sehingga begitu maka berarti bisa kita mengerti bahwa sudah 78 mau masuk 79 tahun kita merdeka ini, kondisi negara kita seperti begini karena mungkin 99% orang yang naik haji itu hajinya tidak diterima atau hajinya tidak mabrur karena pelaksanaannya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tidak berintegritas dan tidak profesional seperti itu. Nah, kalau misalnya Firly itu ditemukan sedang main badminton dengan atlet dan seterusnya, memang itulah watak Firly. Artinya bahwa saya ingat betul bahwa ketika KPK jilid 1, jilid 2 sampai jilid 3 di dalam kode etik pimpinan KPK itu disebutkan pimpinan KPK tidak boleh menggolf. Kenapa tidak boleh menggolf? Karena golf itu tempat lobby-lobby antara pejabat dengan pengusaha dan seterusnya. Karena itu tidak boleh menggolf. Dan kalau itu
istimbatkan kepada jenis olahraga apapun itu juga tidak boleh, karena jenis olahraga apapun tetap saja ada di situ lobby-lobby dan seterusnya. Tapi karena Firly itu orang yang tidak bermoral, tidak berakhlak, dan kemudian tidak berintegritas, ketika beliau deputi penindakan KPK, itu 20 kasus OTT itu bocor. Sehingga demikian maka kemudian bisa dipahami bahwa apa yang disebut dengan kelompok Indonesia 57, itu karena mereka ini dari 75 orang yang tidak lulus TWK, dan karena mereka itu adalah musuh Firly. Ketika Firly jadi deputi penindakan, mereka selalu melawan Firly, dan ketika Firly jadi ketua KPK, digunakan kewenangannya untuk melakukan TWK, tes wawasan kebangsaan, untuk menyingkirkan 75 orang itu, sehingga kemudian yang 75 itu sebagian kembali menjadi swasta atau wirausaha, dan 57 ini yang kemudian ditampung di Mabes Polri, dan kemudian mereka melakukan kegiatan-kegiatan pemberantasan pencegahan korupsi. Karena itu maka ketuanya menganggap bahwa Firly orang seperti begitu. Nah, sehingga demikian maka saya lihat bahwa ini Indonesia betul-betul dalam krisis moral, sehingga untuk menyelesaikan masalah Indonesia ini harus diprioritaskan pada persoalan penyelesaian krisis moral yang dimulai dengan pendidikan, mulai dari SD sampai universitas. Begitu Mas Rizal. Baik, luar biasa ya ujian untuk bangsa ini, Masya Allah. Nah, terkait pemecatan Ketua KPU Hasyim Asyari, beberapa hari lalu juga mantan Menko Polhukam Mahfud MD ya, cukup ramai juga nih di berita-berita ya, bahwa Mahfud MD menyatakan menyarankan semua komisioner KPU juga mundur, karena secara umum menurut Pak Mahfud ini KPU sekarang sudah tidak layak menjadi penyelenggara pilkada, karena ini sangat penting katanya untuk masa depan Indonesia. Nah, pergantian semua komisioner KPU ini perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda pilkada November mendatang, juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK. Nah, bagaimana mengenai hal ini juga nih, komisionernya disarankan untuk mundur juga karena masih bagian dari ketua KPU juga mungkin. Bagaimana Ustaz? Iya, sebab semua organisasi lembaga negara, komisioner itu semua mempunyai satu prinsip, yaitu kepemimpinan bersama. Kepemimpinan bersama, sehingga kemudian semua keputusan itu dalam sistem musyawarah. Jadi tidak ada misalnya ketua saja kemudian anggota, enggak, mesti harus dirapatkan bersama. Oleh karena itu maka kesalahan Firly itu adalah kesalahan secara jama'i daripada kesalahan Hasyim Asyari mungkin ya. Ya, kesalahan Hasyim Asyari itu merupakan kesalahan bersama, karena di dalam rapat itu kan tidak hanya keputusan ketua tapi semua anggota KPU. Oleh karena itu maka mereka bertanggung jawab secara moral untuk kemudian harus mengundurkan diri. Jadi saya setuju dengan apa yang disebut oleh Mahfud MD itu, bahwa memang harus bisa mengundurkan diri, dan itu sudah ada mekanisme di mana dari 10 orang yang dimajukan itu di Komisi 3, maka yang tidak terpilih itu kemudian bisa ditetapkan oleh Komisi 3 untuk menjadi anggota KPU. Dan itu saya kira 1 pekan juga bisa selesai, bahkan 3 hari juga bisa selesai, karena ada saya dengar itu tiba-tiba kemudian DPR memutuskan One Team Press itu akan menjadi seperti zaman Orde Baru itu, yaitu Dewan Pertimbangan Agung. Dan itu kan diam-diam tiba-tiba bisa disahkan. Jadi Indonesia ini memang negara simsalabim, apa saja dimaui oleh penguasa, apa saja dimaui oleh pemerintah, apa saja mau dimaui oleh pejabat bisa terjadi. Oleh karena itu kalau DPR bisa diam-diam mengubah One Team Press menjadi DPA, dan kemudian ketua DPA-nya itu Jokowi, berarti kan kemudian terjadilah kekuasaan matahari kembar antara Jokowi dan Prabowo. Nah, kalau itu bisa, maka kemudian apa yang diusulkan oleh Mahfud MD itu bisa juga 1-2 hari ini, hari ini hari Jumat, bisa juga mungkin paling lambat hari Senin selesai ditetapkan oleh
Komisi 3, Hmm. 5 orang anggota KPU terakhir, lantas kemudian mereka bisa melaksanakan tugas sisa pilkada seperti itu. Saya kira saya setuju itu dengan Mahfud MD agar supaya diganti orang-orang yang baru. Mudah-mudahan orang-orang baru itu tidak ketularan dengan Komisi 3, karena Komisi 3 juga bermasalah, memilih KPU yang bermasalah, memilih anggota MK bermasalah. Komisi 3 juga memilih itu KPU yang bermasalah. Sehingga dengan begitu diharapkan pertobatan itu dimulai dari anggota DPR, Komisi 3 memilih komisioner, baru kemudian diikuti dengan 5 orang baru itu yang betul-betul tidak akan lagi mengikuti pola si Hasyim Asyari dan anggotanya. Saya kira itu bisa dalam waktu 2-3 hari bisa selesai itu, karena masih ada berapa bulan lagi baru pilkada. Iya, bisa ya. Begitu, Nah, Mas Rijal. baik, Bang Duloh, kalau flashback gitu ya, mekanisme pemilihan ketua KPU atau komisionernya itu apakah perlu diperbaiki karena bisa sampai terpilih seorang Hasyim Asyari yang ya amoral tersebut gitu. Menurut Bang Duloh seperti apa? Jadi Hasyim Asyari itu sudah KPU pada periode periode sebelumnya sudah anggota KPU, dan memang sudah dipersiapkan oleh Jokowi seperti itu untuk mengamankan keinginan nafsu kebinatangannya Jokowi seperti yang disebutkan oleh Hasyim Asyari dalam khutbah Idul Adhanya itu. Jadi sehingga dengan begitu dia otomatis harus sebenarnya kan pada pekan-pekan pertama waktu pendaftaran partai-partai di KPU itu awal Agustus tahun lalu itu sudah diberitahu oleh Hasyim Asyari kepada beberapa partai bahwa yang akan jadi presiden itu adalah Ganjar Pranowo. Nah, kenapa? Karena waktu itu PDIP dengan Jokowi masih berbulan madu, sehingga kemudian akhirnya sudah ya masih mesra, dianggap nanti itu Ganjar. Tapi ketika kemudian Megawati melihat niat jahatnya Jokowi itu, artinya bahwa kalau misalnya Ganjar yang calon presiden, maka kemudian Jokowi itu harus menjadi ketua umum partai PDIP supaya kemudian bisa mengendalikan Ganjar. Nah, orang-orang Megawati mencium itu, maka kemudian akhirnya Megawati langsung nyerobot, ambil alih itu Ganjar, sehingga kemudian yang mengendalikan ada Megawati. Melihat kondisi itu, maka kemudian Jokowi mencari alternatif lain agar supaya beliau tetap berperanan dan berkuasa. Maka kemudian anaknya Kaisang itu baru 1 hari jadi anggota Partai Perindo, partai PSI. PSI. Lantas 1 hari kemudian besoknya jadi ketua umum PSI. Begitu juga kemudian mendekati Golkar dengan cara ketua Golkar itu dipanggil oleh Kejaksaan Agung karena Jaksa Agung orangnya Jokowi. Nah, kemudian ketika mendatangi kantor Kejaksaan Agung, si Erlangga itu lihat dari kaca spion, di belakang itu ada mobil tahanan yang buntuti dari belakang. Maka kemudian setelah dia selesai periksa sama Kejaksaan Agung, dia bilang bahwa dia dukung 3 periode Jokowi. Jadi semua dalam konteks seperti itu. Jadi memang semua tidak bermoral, semua tidak berintegritas, semua koruptor dan seterusnya. Sehingga dengan begitu maka kemudian akhirnya itulah cerita, kemudian terjadilah perceraian. Artinya bahwa kalau Mas Rijal waktu menikah dengan istri itu bau kentutnya pun harum, maka kemudian ketika cerai itu semua bongkar-bongkaran seperti itu yang terjadi yang sekarang ini. Tersandra ya. Itu cerita. Ya. Itu Mas Rijal. Baik. Terima kasih Bang Duloh atas waktunya, atas pandangannya mengenai skandal yang luar biasa ya di 3 lembaga yang sangat penting di negara ini, Masya Allah. Baik, sekali lagi terima kasih Bang Duloh atas pandangannya, atas perspektifnya. Sehat-sehat selalu, insya Allah pekan depan kita bincang-bincang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.